Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang ya. Untuk sore hari ini kita mengadakan acara live trading di sesi perdagangan Eropa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu jalannya acara ini. Kita coba nanti akan membedah market. Apakah di sore hari ini, di sesi perdagangan Eropa ini, kita bisa menangkap pergerakan market, kita lihat analisa secara teknikal. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita, oh ya, ini untuk Anda yang online di Klik Meeting maupun, online di Zoom Meeting, sorry ya. Online Zoom Meeting maupun online di channel YouTube, GK Invest Cabang Semarang. Selamat bergabung di sore hari ini. Kita cek beberapa instrumen trading nanti sebelum kita masuk ke sesi analisa teknikal, kita lihat dulu nih data ekonomi yang akan dirilis pada sore hari ini. Untuk hari ini hari Selasa, kita lihat dari data ekonomi untuk yang di market US, data ekonomi dari Amerika tidak ada dirilis ya untuk hari ini. Adanya nanti pidato dari anggota Bank Sentral Eropa untuk sore hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian dari data negara Kanada nanti akan dirilis 19.30 ada izin bangunan ya. Ini bagi Anda yang transaksi Kanada dolar, USD Kanada dolar, kemudian Euro Kanada, kemudian pound sterling Kanada diperhatikan nanti jam 19.30 ada data ekonomi dari negara Kanada yaitu izin bangunan. Nah, untuk hari ini sepertinya sedikit sekali data ekonomi yang dirilis, tapi kita juga perlu melihat apakah ada rumor-rumor yang sedang berkembang di luaran sana, yang tentu saja membuat market juga bisa bergerak untuk sore hari ini. Nah, untuk minggu ini nanti ada FOMC, bukan nanti. Untuk minggu ini hari Kamis, perhatikan bagi Anda yang saat ini punya open posisi, hari Kamis pagi nanti ada pertemuan anggota Bank Sentral Amerika, anggota Bank Sentral Amerika atau pembuat kebijakan anggota Bank Sentral Amerika yang akan mengadakan meeting di hari Rabu dan hari Kamis. Dan hasilnya akan dirilis di Kamis pagi jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Kamis dini hari ya, Kamis dini hari. Jadi dilanjutkan press conference oleh Gubernur Bank Sentral itu nanti jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat itu hari Kamis. Nah, jangan lupa nih bagi Anda yang saat ini punya open posisi ya, mempunyai open posisi. Kalau misalnya open posisi Anda masih lanjut sampai besok hari Kamis, nah itu ada pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika jam 2:30. Kemudian di minggu ini hari Kamis juga, Kamis sore ya, Kamis malam lah, Kamis malam jam 19.00 itu nanti giliran Bank Sentral Inggris yang akan merilis mengenai kebijakan moneter, hasil rapat, kemudian juga mengenai suku bunga yang kita lihat di beberapa berita, memang Bank Sentral Inggris yang berencana ingin menaikkan suku bunga. Nah, ada juga anggota Bank Sentral Inggris yang ingin menaikkan suku bunga di tahun ini sampai akhir tahun ini. Mereka ingin kenaikan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita lihat di hari Kamis apakah nanti suara dari atau jajak pendapat voting dari anggota Bank Sentral Inggris ini jadi untuk menaikkan suku bunga di tahun ini atau di tahun depan 2022. Nah, itu paling tidak akan membuat market atau mata uang pound sterling Inggris ini bervolatilitas besok di hari Kamis jam 19.00.
Kemudian di hari Jumat ada non farm payroll. Jangan lupa bagi Anda yang apa namanya biasanya ingin memanfaatkan volatilitas market seiring dirilisnya data ekonomi yaitu non farm payroll, perubahan tenaga kerja di sektor di luar sektor pertanian. Nah, itu biasanya akan menyisakan volatilitas yang cukup apa ya namanya? Tinggi sekali ya. Naik turunnya juga lumayan cepat. Kalaupun rally ya mungkin rally naik juga biasanya juga lumayan. Kalaupun turun juga lumayan juga turunnya. Biasanya XAUUSD ya, XAUUSD itu pergerakannya cukup sensitif terhadap data-data ekonomi dari Amerika. Nah, besok hari Jumat jangan lupa ada non farm payroll jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini karena ini masih hitungannya masuk musim panas ya. Nanti di bulan depan sudah non farm payroll-nya dirilisnya jam 20:30 atau sedikit terlambat 1 jam bulan Desember ya, bulan Desember. Kalau bulan ini masih 19.30 untuk data non farm payroll-nya akan dirilis. Juga jumlah tenaga kerja juga akan dirilis. Prediksinya jumlah tenaga kerja akan turun 4,8% bulan kemarin 4,8%, diprediksi ke 4,7%. Untuk angka non farm-nya prediksi besok hari Jumat dari bulan kemarin 194.000, diprediksi untuk laporan di besok Jumat itu sekitar 450.000. Jadi ada kenaikan sekitar 300, kurang lebih 360-an lah ya, 355 sampai 360. Kenaikannya cukup, 250. 240 sampai 250 ribu. Itu prediksi. Nanti aktualnya besok akan kita lihat di hari Jumat. Jadi minggu ini saya rasa minggu yang cukup membuat market bergerak atau bervolatilitas ya. Kalau hari ini, hari Selasa, sedikit sekali data ekonomi dirilis, penggeraknya juga sedikit. Mungkin yang akan menggerakkan di hari ini adalah rumor-rumor mengenai tapering, rumor-rumor mengenai ketegasan dari Bank Sentral Amerika yang akan mengadakan meeting dan hasilnya akan dirilis di hari Kamis pagi. Tentu saja pelaku pasar pun akan melihat rincian dari pengurangan pembelian aset dan pengurangan bantuan COVID-19 di Amerika. Dan tentu saja akan menyisakan pergerakan mata uang US dollar. Oke, gitu untuk minggu ini ya. Jadi ada FOMC, mulai Rabu ada ADP non farm, itu juga volatilitas cukup tinggi. ADP non farm, kemudian ada FOMC hari Kamis dini hari, dan hari Jumat ada non farm payroll. Nah, jadi dipersiapkan bagi Anda yang mungkin minggu ini berencana membiarkan posisinya atau floating. Nah, diperhatikan ketahanan dananya ya, ketahanan modalnya diperhatikan untuk minggu ini. Jumlah lot juga diperhatikan dan jika Anda berencana untuk melakukan teknik averaging, nah caranya diperhatikan. Karena ini kunci dari teknik averagingnya adalah jarak. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk menghitung break-even point-nya. Oke. Oke, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat beberapa instrumen market di MetaTrader 5 GK Invest. Sebelum kita lihat ke beberapa instrumen trading untuk DXY, untuk mungkin Anda yang ingin mencoba MetaTrader 5 GK Invest, Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk Anda mencoba transaksi di MetaTrader 5 GK Invest dalam demo akun. Nah, itu bisa Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, nanti akan dipandu untuk membuatkan demo akun. Kemudian GK Invest juga mengadakan promo akhir tahun yang hadiahnya juga lumayan banyak sekali. Ada mobil Tesla yang seri 3, kemudian ada
Fortuner, kemudian ada Toyota Fortuner, kemudian ada motor Vespa, ada iPhone 13, ada emas, ada TV, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Bagaimana caranya mendapatkan hadiah tersebut? Bagi Anda yang sudah mempunyai kontak person di GK Invest Cabang Semarang, silakan menghubungi kontak person Anda dan menanyakan syarat dan ketentuan jika Anda ingin mengikuti promo GK Invest. Ada mobil Tesla 3, ini cukup menarik sekali ya. Tesla 3. Konon kabarnya sih ya, di Jakarta sana bebas ganjil genap. Konon kabarnya seperti itu. Saya juga kurang tahu karena saya nggak hidup di Jakarta, saya hidupnya di Semarang. Cuman ya mungkin aturan ganjil genap ini juga untuk mengurai kemacetan supaya tidak macet di ibu kota Jakarta. Oke, itu promo untuk GK Invest. Juga ada promo-promo menarik yang lainnya yang ada di GK Invest ya. Oke, kita langsung menuju ke analisa teknikal. Nah, kita lihat pergerakan DXY untuk sore hari ini. Bentuk chart DXY ini saya masuk di MetaTrader 5 ya. Sorry, MetaTrader 5 ini ya, GK Invest ya. Nah, ini kalau kita tarik garis, kita menggunakan teknik yang mudah dipahami lah ya, tapi akurasinya juga lumayan. Oke, sedikit kita kasih warna-warna atau gambar-gambar supaya lebih menarik. Kita juga enak untuk menganalisa. Jadi kita coba pakai teknik seperti ini, kita kata gambarnya. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung di live trade di sore hari ini ya. Oke, untuk DXY, nah ini pas. DXY membentuk pattern namanya bearish sharp. Nah, sekarang lagi proses untuk penurunan. Jadi ini turun ya. Soalnya kita perhatikan penurunannya juga kemungkinan juga terbatas nih. Ini karena sudah mencapai 50%. Sampai 50% dan batas untuk penurunannya kalau saya lihat misalnya seperti ini. Di area inilah ya. Jadi masih di area ranging sempat mencapai 78,6% yang merupakan area sell ya. Area sell di pattern apa namanya? Bearish Cyper. Nah, di sini nih. Ini dia sudah sell di sini untuk turun dan sekarang lagi berada di range di antara kotak ini. Dia akan berada di sini. Jadi kemungkinan market masih volatilitas bolak-balik untuk DXY, cuman penurunan lebih lanjut kemungkinan di 38,2%. Itu pun juga market berbalik arah pun juga potensi cukup terbuka sekali berdasarkan teknik supply and demand. Jadi saat ini memang market DXY ini saya rasanya bolak-balik ya. Jadi karena juga sepinya data ekonomi dari Amerika, jadi kalau saya lihat dari pergerakan pattern seperti ini ya, dia akan berada di sini. Mungkin bisa menggunakan teknik breakout sambil menunggu hasil meeting anggota Bank Sentral Amerika atau besok Kamis. PDXY kemungkinan di sesi perdagangan Eropa ya, perdagangan Eropa sore hari ini dan lanjut malam kemungkinan masih bervolatil di sini dalam bentuk ranging. Oke, kita tinggalkan DXY dengan batas support di 9373 itu di 38,2% dan di 9353 potensi naik koreksi naik cukup terbuka sekali ya. Biasanya kalau menyentuh 38 market biasanya ada pantulan untuk kembali lagi naik atau DXY-nya menguat atau indeks dolarnya menguat seperti itu. Oke, ini untuk kita tinggalkan untuk DXY, kita menuju ke emas. XAUSD, ini XAUSD, emas ini pun juga banyak sekali penggemarnya. Jadi kita melihat untuk market emas ya. Kita coba untuk analisa sebentar. Nah, di sini ada formasi double top ya. Nah, ini double top nih. Ini ada double top di sini. Dan ini juga sudah breakout untuk neckline-nya
Neckline-nya di sini nih. Nah, ini dia neckline-nya di sini sudah breakout. Dan sekarang market bergerak di tengah-tengah. Tengah-tengah antara neckline dan apa namanya topnya. Kita ambil salah satu topnya di 1809 ya. Satunya 10, satu 9. Kita ambil yang kecil yang 9. Kemudian neckline-nya berada di 82. Berarti sekitar 27 ya, 27 poin. Nah, secara teknikal, kalau kita mengikuti tekniknya perhitungan double top, nah kan, ini kalau kita ada triple nih, situ ya. Kita mengikuti teknik untuk, nah, ini kalau market turun, itu sekitar 27 poin. Oke, sebentar, saya hitungkan dulu. Ada 27, 1782, nah, 82 kurangi 27, itu sekitar 55. Nah, potensi turun kemungkinan dia akan menuju ke sini, ke 55. Ya mungkin nggak harus persis ya, nggak harus persis 55, kita bisa menaikkan sekitar 1 atau 2 poin. Nah, seperti itu. Jadi potensi untuk turun sini ya 55. Nah, saya kasih angkanya dulu supaya kita bisa lihat. Nah, target di 17.5. Nah, ini kalau sekali lagi dia break melewati 82 lagi dan mencoba apa namanya close di bawahnya itu ke 55. Apalagi kalau misalnya Fed atau FOMC di hari Kamis, katakanlah mungkin kita sedikit berandai-andai atau menganalisa, misalnya nih the Fed jadi untuk deal ya, untuk perinciannya deal dan hawkish untuk dolar. Nah, kalau hawkish untuk dolar berarti dolarnya menguat. Kalau dolar menguat, otomatis harga emas akan kembali lagi drop ke target di 17.55. Tapi, nah biasanya market kita juga perlu ya mengingat sell fakta, buy rumor. Nah, itu cukup berlaku di market. Jadi perlu perlu Anda menyikapi apa namanya? Ini kalau dia breakout, nah kalau misalnya nih sell emas tapi faktanya buy, nah Anda harus berhati-hati. Targetnya kalau ini double top ini tercapai, breakout, itu targetnya 09, 1809 kita tambahkan 27. 1809 tambah 27 berarti di 1836 ya. 1836. Nah, targetnya ke sini nih. Kalau naik targetnya ke sini. Jadi cukup berhati-hati. Ini adalah persimpangan yang membuat kita bisa bersikap bijak. Nah, ini 89-nya di sini. Ini sebagai angka yang cukup keramat ya. 9 sampai 10. Aduh. Kemudian di sininya adalah 82. Nah, yang Anda perhatikan di situ 1782. Ya kan? Nah, apalagi di minggu ini ada FOMC. Ada non-farm payroll, jangan lupa. Minggu ini ada non-farm payroll, besok hari Jumat ada non-farm payroll. Prediksi non-farm payroll adalah penguatan untuk penambahan jumlah tenaga kerja. Kalau memang benar-benar bertambah dan dolarnya menguat, nah ini agak sedikit membebani untuk emas. Tapi kalau sebaliknya, nah Anda paling nggak tahu untuk tingkat kenaikan, kalau ini naik paling nggak di 1836, kalaupun misalnya breakout, turun area di 1755. Sekarang running di tengah. Kita belum bisa memutuskan nih. Kalau secara teori sih kemarin ini sudah breakout, ini sudah turun ya nih. Ini secara teori sih, cuman ini sekarang market lagi balik badan lagi di tengah. Nah, nanti situ. Nah, ini dia berikutnya di sini nih. Ini sudah berikutnya di sini. Kita sudah melewati
Ini ya, breakoutnya di sini ya. Nah, kita sudah breakout, cuman market kembali lagi naik. Belum menuju ke 17.55. Mungkin momen heading turun ataupun naik, FVMC atau non farm payroll. Jadi bagi Anda yang transaksi XAU USD saat ini perlu waspada. Yang penting kita tahu kalau naik di 18.36, kalaupun turun di 17.55. Area berdasarkan double top. Nah, double top di time frame H4 lah ya. Mau lihat di H1 atau H4 sama kelihatan semuanya. Yang penting kita tahu levelnya eh, apa namanya, level untuk dia breakout di 18.09 dan naik lainnya di 17.82. Nah, itu. Seperti itu ya untuk XAU USD. Saya rasa jelas. Oke, kita cek untuk apa namanya, komoditi yang berikutnya yaitu crude oil. Nah, crude oil ini pun juga masih cukup nyaman stay di atas. Nah, kita pakai teknik harmonik. Kita coba H4 ya. Kita lihat H4-nya seperti apa. Nah, H4-nya seperti ini. Kita tarik itu. Nih ya, kemarin pas persis begitu nyentuh 88,6%, 84,85 langsung turun. Persis di atas ini, di atas ini. Kita coba kasih warna. Kalau kita kasih warna teknik harmonik seperti ini jadinya. Nah, saya kasih gambar-gambar dulu ya supaya kelihatan jelas. Kalau kita apa namanya untuk menganalisa. Nah, ini gini nih dia. Sekarang mereka lagi bergerak di tengah. Setelah kita menganalisa. Nah, sini ya. Membentuk Gartley biris ya ini. Gartley biris dia turun. Nah, ini dia turun nih. Turun, sekarang lagi berada di level, nah ini. Dia lagi bergerak sideways di sini nih. Jadi antara 88,6% dan 50%. Itu di 84,85 dan 83,00. Nah, itu apa namanya? Saya rasa untuk crude oil akan konsolidasi di antara range ini 84,85 sampai ke 83,00. Kalau misalnya breakout salah satu, kita bisa menggunakan open posisi apa namanya? Ngambil posisi buy stop ataupun sell stop. Oh ya Pak Bambang, nanti mata uang di sini kita komoditas dulu nih. Kita bahas mengenai komoditas tadi emas, sekarang crude oil dulu ya. Nah, habis ini nanti kita ganti ke mata uang, kita ke corporate. Nah, jadi untuk crude oil, saya rasa market akan volatil ya. Jadi sedikit kita belum bisa memanfaatkan posisi seperti ini, kecuali dia breakout. Breakout ini di level, mungkin kita bisa memasang ini. Ini 83,00. Kemudian atasnya di sini ada 8. Oh, sorry. Sini ada 84. 84 ya. 84,85. Mungkin kita bisa pakai teknik breakout. Ini kalaupun dia naik, sekarang lagi konsolidasi. Kemudian besok hari Kamis, Selasa apa? Rabu itu ada stok minyak, cadangan stok minyak versi EIA.
Nah, itu saya rasa juga perlu kita perhatikan karena akan berpengaruh terhadap pergerakan crude oil, gitu ya. Jadi perlu kita perhatikan 84,85 sama 83,00 karena oh ya ini dari Ruth KWD mengatakan kalau untuk emas ambil sel sekarang bisa nggak Pak ya? Oke, kita kembali ke emas. Nah, kalau emas ini kalau saya lihat dari 4 jamnya ini masih bergerak di tengah nih. Masih di tengah. Mungkin kita lebih baik menunggu kembali lagi turun lagi di 82 atau sekalian naik di 18,09. Nah, soalnya kalau kita ngambil posisi di saat ini cukup riskan sekali karena market, nah nih, market bisa kalau kita sell di sini, seandainya market naik kita sudah tahu nih, oh kalau naik dia sampai ke 18,09. Kalaupun kita buy, misalnya market turun ke 82 levelnya. Jadi saat ini mungkin kurang kurang bagus untuk kita pun posisi ya. Kita nunggu salah satu break dulu karena kalau kita tarik garis secara jangka pendek, nah ini kita menggunakan ibu jangka pendek untuk area sell. Mungkin kalau sedikit kita main apa namanya mau bermain scalping untuk area sell, kalau sell lebih idealnya di 18,02 nih. Area sell ya. Area sell XAU USD 18,02 sampai di 18,04 itu di 78,6%. Jadi pas di golden ratio lah ya. Golden ratio orang mengatakan. Golden ratio. Cuma kita harus pakai stop loss. Ini kalau saya jangka pendek ya ini ya. 18,09. Breakout 18,09 kita harus switch buy atau buy stop di 18,09. Target kalau kita ingin bermain sedikit scalping di 18,02 atau 18,04 sell 17,95. Kita pakai 17,95. Itu kalau misalnya mau sell. Kalau sell sekarang sedikit riskan sih ya. Soalnya dari pembentukan chartnya pun juga kurang bagus untuk kita ngambil posisi sell ini. Lebih kita tunggu di 78,6. 78,6 untuk area apa namanya sell ya, sell di XAU USD. Begitu untuk saudara Ruth. Kita kembali ke crude ya. Crude oilnya seperti ini, jadi juga masih sideways. Saya rasa menunggu hasil FOMC, kemudian juga cadangan stok minyak versi EIA yang dirilis hari Rabu, besok hari Rabu, kemudian juga cadangan stok minyak yang dirilis versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Untuk prediksi stok minggu ini, menurut EIA, laporan dari EIA prediksinya berkurang dari 4.267.000. Diprediksi untuk laporan minggu ini itu di 1.567.000. Jadi diperkirakan stoknya berkurang. Kalau stoknya berkurang, secara teori harga minyaknya naik atau menguat lah ya, menguat. Seperti itu. Jadi diperhatikan untuk laporan stok cadangan minyak versi EIA yang dirilis hari Rabu besok ya, besok malam. Besok malam jam 21.30. Nah, ini bagi Anda yang transaksi crude oil. Di crude oil ya. Jadi saat ini kita pantau dulu, kita lihat dulu perkembangan market. Nanti kita coba lihat untuk kalau misalnya market breakout di 84,85 kita bisa ambil posisi buy stop. Ataupun kalau dia break di menembus di 83,00 kita ambil sell stop. Oke, kita lanjut ke mata uang yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh Pak siapa tadi Pak Bambang ya. Bentar, saya cek di YouTube. Itu ada apa? Oke, sebentar.
Oke, untuk XAUUSD tadi udah ya. Mas, saya lebih cenderung untuk selnya di, oh ya belum saya copy nih. Copy paste bentar, saya copy paste dulu untuk di teman-temannya ada uh, YouTube, di YouTube ya. Ini benar sih nih area selnya. Kalau sel sekarang sih agak berisiko sih ya. Agak berisiko untuk kita sel karena ini. Meskipun market volatilitas naik turun sih, tapi kita juga perlu menjaga mengikuti secara teknikal ya. Teknikal. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Nah, ini lanjut ke mata uang ya. Nah, Euro, ini kalau kita lihat pakai harmonik sebenarnya sudah selesai sih targetnya. Dia sudah mencoba melewati 50% setelah menyentuh 88 untuk area buy ya. Area buy-nya dia sudah kembali. Nah, sekarang kita cek untuk berikutnya nih pembalikan. Jadi kita sedikit uh, transaksi jangka pendek ya. Jangka pendek. Jadi bentuknya harmonisnya seperti ini. Kita ke pendek. Jadi seperti ini. Bentar. Agak kecil ya nih. Ini lagi proses OTW sih. Ini kalau saat ini ya kita belum bisa memanfaatkan ini karena market juga terlalu sideways. Sekarang running di sini di 50% ya. 50% dan 38,6%. 38,2%. Nah, di sini. Kalau kita cek ke sini, nah jadi seperti ini. Untuk area sell kita bisa memanfaatkan di euro itu di 78,6 ya. Sell limit maksudnya. Sell limit 1.16578. Stop loss-nya kita gunakan 1.16914. Target 1.16129. 129 ya. Nah, di sini ya. Kita gunakan untuk di sini. Mungkin menunggu market, biarkan market untuk naik dulu, baru kita ambil posisi sell untuk kita cari pembalikan arah. Nah, cuman kalau ingin bermain scalping, nah ini bagi Anda yang suka bermain pendek, mungkin sekian poin profit buang. Nah, itu kita bisa manfaatkan di level 16.12. Ini kalau breakout di harga tertinggi hari ini ya. Ini kalau breakout di harga tertinggi saat ini 1.16126 kita bisa ambil posisi buy stop ya. Apa pasang buy stop. Tapi kalau dari harga trailing sekarang saya rasa nggak bisa terlalu dekat. Jadi bisa pasang pending order. Take profit bisa gunakan di 1.6 sekitar 200 sampai 250 pip. Jadi nggak banyak untuk scalping. Kita pakai teknik scalping. Ini soalnya untuk arah ini kita lihat masih naik ya, ada kenaikan di 1.16578 untuk euro. Dan hari ini juga ada pers conference atau pidato dari anggota Bank Sentral Eropa. Nah itu kemungkinan akan market juga akan menunggu di pers conference-nya di anggota Bank Sentral Eropa. Oke, euro masih sideways, bisa gunakan untuk
buy stop di harga tertinggi ya. Stop loss-nya pendek. Nah, kita beralih ke pound sterling. Pound sterling, kalau kita cek, ini sudah masuk area buy ini sebenarnya nih. Nah, kita pakai teknik harmonik, jadinya seperti ini. Saya kasih ya. Gambarnya seperti ini kalau kita tarik garis. Sebentar. Nah, kemudian satunya seperti ini ya. Nah, kalau crab ya nih. Ini sudah masuk area buy di pound sterling. Nah, ini sudah masuk ke golden ratio nih. Terus kita bisa lihat posisi buy. Kita coba masuk buy. Target 168 16814. Kemudian kita pakai SL-nya 100. Ini ya. Kita pasang di sini. Area buy no ya, buy on dip lah ya. Buy on dip. Stop loss 1.36100. Take profit. Kita bisa manfaatkan gizi. Take profit 1.36814. 814. Buy on dip itu bisa buy now maksudnya. Nah, ini. Ini soalnya sudah masuk area golden ratio. Kita bisa buy now. Dapat 50 lah ya. 1.36500. Kalau saya masukkan di chart. 1.36500 sampai 1.36400. Bisa pilih nanti. Nah, itu. Kita Om Mujiono analisa pound sterling. Nah, ini kebetulan lagi saya analisakan nih Om Mujiono. Pound sterling kebetulan sedang berada di area golden ratio untuk buy ya. Kita pakai teknik pendek karena teknik ini cuma digunakan untuk hari ini aja, sesi Eropa sama sesi Amerika nanti malam. Nah, ini. Untuk yang di pound sterling. Ini ya pound sterling. Bid stop loss 1.36100, take profit 1.36814. Nah, itu pound sterling. Kebetulan pas untuk ukurnya nih, market bergeraknya. Oke, itu pound sterling. Kita tinggalkan pound sterling. Saya rasa cukup jelas untuk pound sterling ya. GU, pound dip. Jangan lupa pakai stop loss ya. Saya menggunakan stop loss di 1.36100. Dia agak sedikit pendek. Kita beralih ke Aussie, Australia dolar. Ini Aussie kalau kita lihat pakai teknik harmoni pun juga ini sedikit agak panjang nih. Nah, ini lebih enak. Ini ya. Ini sudah sama masuk golden ratio juga Aussie. Betulnya seperti ini kalau kita gambar harmoniknya seperti ini ya. Masih warna-warna. Nah. Seperti untuk Australia dolar, US dolar. Nah, ini.
Ini area untuk kita buy. Nah, ini anak panahnya mana ini? Buy di 74 0,74 650 buy no sih ya. Buy no bisa sah. Bisa buy on dip maksudnya. AUD USD buy on dip ya. Buy on dip 0,74650 0,74 600. Nah, ini stop loss 0,74 40 ya, agak sedikit pendek. 0,4 400. Target kita gunakan yang di 61 0,74 922. Itu untuk Aussie. Pas kebetulan sore ini untuk Aussie-nya lagi lengket di golden ratio ya, 88,6%. Belum menyentuh 100%. Jadi 100% kita sedikit kita turun ke bawah untuk kita pakai stop loss di 113%. Nah, kita coba 400. Ini targetnya 74922. Oh, tapi buy-nya di ini sudah sedikit naik ya. Kita tunggu sedikit turun ke bawah sih. Coba kita pakai ke limit. Nah, ini. Tuh, keburu naik nih. Lambat udah. Udah ambil ya. Nanti gue turun ke 74.650. Oh, keburu naik. Dapat nanti kayak. Nanti aja. Nanti tunggu sedikit turun. Untuk Aussie ya. Audi. Audinya nih. Tadi ada harganya, tapi belum sempat saya klik. Oke, itu Aussie buy on dip. Sedikit menunggu turun ke 88,6, tepatnya di 0,74650. Nah, itu stop loss take profit sudah saya tulis ya di kolom komentar. Oke, itu untuk Aussie, Australia dollar. Kita lihat di Euro Yen. Euro Yen juga tipis sekali ini, kecil. Range-nya juga pendek sekali ini. Masuk golden ratio, cuman stop loss-nya juga kecil ya. Ini kalau Anda bermain scalping bisa dimanfaatkan juga sih. Bermain pendek. Nah, ini. Cuman agak sedikit. Lotnya mungkin gunakan lot yang kecil ya. Untuk apa nih? Untuk EJ, Euro Yen, Euro Yen. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, saya lukis ya. Saya lukis dulu. Ya. Nah, ini masuk buy on dip ini. Nah, ini. Naik. Ya. Target di 50%. Oke, kita tulis Euro Yen. Buy on dip ya. Bisa buy on dip atau kita buy di 131.680. Bentar. Kita nunggu sedikit turunan dikit tadi. Baru kita buy. 131.640. Stop loss. Stop loss-nya cukup tipis, pendek ya ini. Stop loss-nya 131.480. Target kita pakai 50%, 132.014. Nah, ini untuk Euro Yen cross.
Kebetulan pas ini. Cuman sedikit nunggu turun sedikit supaya mendekati 88,6%. Ya namanya trading kita harus bersabar sih ya. Kalau toh mungkin belum rezeki ya kita cari instrumen yang lainnya. Karena di GK Invest ini instrumen forex itu ada sekitar 27 pasangan mata uang. Jadi banyak sekali uh, instrumen trading di forex atau di mata uang ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu intinya. Jadi yang bound dip tadi apa ya? GU, AU sama EJ. Yang lainnya kita nunggu nyentuh sell limit atau buy limit ya. Sell limit atau buy limit. Oke, itu untuk yang di EJ. Kita lihat Euro Yen. Oh, kok Euro Yen? USD Yen ya, sorry. UJ. Nah, UJ ini bentuknya inverse. Sebentar ini kita hapus dulu nih. Nah, seperti ini ya. Euro ini UJ ini bentuknya dia kalau kita lihat inverse ya ini ya. Kok inverse? Head and shoulder ini. Nah, dia sudah breakout neckline. Bagi Anda yang punya posisi buy agar sedikit berhati-hati, ini bentuknya head and shoulder bearish. Head and shoulder bearish. S-nya di sini. Ini juga S-nya di sini sama. Sini head-nya di sini. Head-nya di sini. Head and shoulder. Bahu, kepala bahu. Dan sudah breakout. Target. Nah, nanti kita bisa ambil buy limit di targetnya. Kalau sudah nyentuh target. Nah, saya hitung dulu. Harga tertingginya, saya akan kalkulator ya. Harga tertingginya di 114.436. Kita kurangi dengan yang di sini nih, neckline yang ini. 113,867. Nah, ketemunya ini. Terus ini dikurangi 113,867. Nah, target penurunannya di sini 113 kurang lebih ya nih. 113.300. Nah, kurang lebih di situ. Ya, nggak harus sama persis ya. Jadi mungkin TP-nya kita bisa naikkan 113.32, 320. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus sama persis. Kalaupun misalnya buy limit ya mungkin kita ambil cari yang sedikit ke bawah ataupun dipaskan juga boleh. Jadi target penurunan untuk yen ini sudah OTW turun sih ya. Kita nggak bisa entry. Ya kita manfaatkan nanti buy limitnya aja ketika dia menyentuh target. Ini turun nih. First. Nih ada break nih. Ada break. Breakout. Hitungan secara teknikal di 113.300. Head and shoulder bearish. Yaitu. UJ ya. Untuk UJ. UJ target masih turun ini. Bentar terus dulu. USD. JPY. Target masih turun. Di kisaran mungkin nanti bisa ambil posisi buy limit lah ya, buy limit di 113.30 di targetnya. Biasanya mantul naik setelah dia menyentuh target, biasanya seperti itu. Untuk uji, EJ tadi sudah. Jadi kita memanfaatkan GU, EU, GU, AU, sama EJ. Nah, kita lihat USD Kanada dolar. USD Kanada dolar chartnya seperti ini.
Kalau kita tarik Fibo pun juga kurang signifikan ya, kurang signifikan. Kalaupun jangka pendek pun ya bisa, tapi pendek terlalu kecil. Nah, kita coba cari yang di pound sterling yen. Apakah ada peluang di pound sterling yen? Nah, ini pound sterling yen ada nih. Ini pound sterling yen ada peluang. Nah, pound sterling yen tertarik Fibo seperti ini. Dia sudah ke bentar lagi ke golden ratio. Kita bisa lihat posisi buy. Nah, kan. Jadi gambarnya seperti ini nih. Gambarnya ini ya. Tarik garis. Ini butterfly. Nah, ini. Buy limit ya ambilnya. Kita manfaatnya buy limit. Kita tunggu turun sedikit lagi. Baru kita ambil posisi buy limit. Buy limitnya di sini nih. Nah. Buy limit GBP JPY. Nah. Buy limit 154.830. Stop loss. Stop loss-nya kita bisa gunakan stop loss 154.430. Target kita targetnya cari yang di ini ya, di 127%. 154.315. Nah, ini untuk yang di biji. Biji ya. GBP JPY. Nah, itu untuk yang di GJ ya. GJ tunggu sedikit turun lagi ke 83 ya, 430. Sekarang masih running buy-nya di 154.998. Saya rasa cepat sih ini. Turunannya nanti kita bisa ambil limit. Terus saya isi dulu. Oke gitu ya. Nanti saya rasa mau nyampe nih izinnya nih. Bentar lagi. Masih OTW. Crude oil masih di 884 ya. Oke, itu untuk analisa beberapa pair di sesi perdagangan Eropa ya sore hari ini. DXY saya rasa masih bolak-balik, masih dalam range naik turun. Kemungkinan menunggu hasil meeting anggota Bank Sentral Amerika FOMC besok hari Kamis rilis. Kemudian emas ini masih di atas bawah. Kalau misalnya mau sedikit bermain scalping ya area sell saya lebih menempatkan di 1802 sampai 1804. Stop loss di 1809. Agak sedikit berhati-hati karena ada double top ya, double top yang sudah breakout neckline. Nah, untuk emas ini, XAU USD ini memang cukup sensitif terhadap
berita-berita atau data ekonomi dari Amerika. Nah, itu. Apalagi di minggu ini ada FMC, Rabunya ada ADP non-farm, kemudian ada hasil meeting rapat anggota Bank Sentral FMC, kemudian hari Jumatnya ada non-farm payroll. Wah, saya rasa minggu ini minggu yang cukup spesial sekali karena ada dua data besar yang dirilis dalam satu minggu. Nah, special edition. Dan bagi Anda harap berhati-hati, perhatikan ketahanan modal, equity Anda lihat ya, jangan saldo. Kalau Anda punya posisi floating, lihatnya equity, jangan lihat saldo. Saldo itu gampang. Kalau kita clear posisi atau tidak ada posisi, baru kita lihat saldo, karena saldo sama dengan equity. Tapi kalau kita punya posisi, entah plus atau minus, nah yang kita lihat adalah equity, karena equity itu adalah uang sebenarnya. Kalau Anda berencana untuk average, seperti apa ya, crude oil misalnya, crude oil lagi naik-naik nih, nah kita averaging, nah itu agak sedikit berhati-hati, diperhatikan jarak averaging kalau rencana Anda ingin beraveraging, karena ini secara overall trend ini juga crude masih naik nih ya, tapi kita bisa manfaat untuk apa namanya, balikan turun masih bisa, tapi begitu profit kita harus cepat keluar karena trennya malah tren lagi naik. Nah ini crude oil. Secara weekly ini naik paling nggak 88.53 sampai 95.81 untuk crude ya, crude oil. Yang paling dekat 88.66 untuk target kenaikan crude oil. Itu diperhatikan, kemudian karena ada dua momen besar yang akan dirilis pada minggu ini, jadi diperhatikan untuk ketahanan modal, diperhatikan risk management, money management, jumlah lot, averaging. Kalau Anda berniat untuk averaging, diperhatikan jaraknya supaya tidak terlalu jauh. Nah, berarti yang sudah kita coba untuk market buy on dip itu di GU, ini bisa kita buy di saat ini ya. Buy GU ini bisa nih. Stop loss di 63 ya. Nah, ini kita agak terus buy limit, mumpung ada harganya nih di bawah. Nah, oke. Kemudian Aussie, nah ini Aussie juga kita bisa manfaatkan untuk buy on dip. Aussie 44 ya, 440. Kemudian target 4922. Nah, kurang sedikit lah. Kemudian buy on dip euro yen. Nah, ini euro yennya nih. Dia cukup panjang sekali nih. Kita bisa buy euro yennya. Stop loss mungkin sedikit kita agak di 40 ya. 400, 1.31400, target di 32. Nah, ke euro yen. Kemudian UJ ini masih turun, hati-hati, target ke sini. Nanti kalau misalnya ingin cari pembalikan arah, kita bisa buy limit di level ini, 113.300 untuk buy limit UJ. Kemudian GJ ini kita bisa manfaatkan juga, buy limit, ini sudah menyentuh buy limitnya 83. Ini malah kasih diskon ini. Jangan lupa pakai stop loss ya. Kita coba cari pembalikan arah karena ini sudah sesuai dengan teori golden ratio-nya Fibonacci. Terus sebentar, targetnya 1.5 nih. 1.55. Saya salah ketik. Sorry. Ini 1.55 ya. Nah, GBP JPY. Nah, ini revisinya di sini. Sorry revisi. Ada sedikit salah ketik. Oke, seperti itu ya untuk market hari ini. Tetap gunakan stop loss. Kemudian ada pembatasan untuk kerugian supaya kerugiannya nggak banyak jika analisa kita market berbalik arah atau kita salah dalam menganalisa atau market bergerak karena fundamental. Nah, jadi harus pakai stop loss supaya kerugiannya nggak banyak. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Jangan lupa di GK Invest kita ada promo mobil Tesla ya, Tesla seri 3. Itu harganya sekitar di atas 500 juta yang
yang versi apa edisi yang biasa standar. Kalau yang bagus itu sudah di atas 800 lebih, 850 juta. Nah, kemudian ada Pajero, ada Fortuner, sorry, ada Toyota Fortuner, ada Vespa, ada iPhone, ada PlayStation 5, ada emas, ada TV, handphone, dan lain sebagainya. Banyak hadiah yang kami sediakan untuk promo akhir tahun. Silakan Anda manfaatkan promo akhir tahun di GK Invest dengan menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest cabang Semarang. Ataupun kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan promo ini dan belum punya kontak personnya di GK Invest cabang Semarang, silakan menghubungi tim marketing kami, atau kalau Anda berada di area Semarang, silakan silaturahmi atau berkunjung di kantor GK Invest cabang Semarang, yaitu berada di Wisma HSBC lantai 7, ruang 702, Jalan Gajah Mada, dekat Simpang 5. Nah, kalau dekat Simpang 5 tahu lah ya, ikonnya Kota Semarang yaitu Simpang 5, salah satunya gitu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini di sesi perdagangan Eropa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap perhatikan risk management, tetap memperhatikan money management, kemudian diperhatikan modal karena minggu ini minggu sangat spesial sekali. Ada 2 event besar yang akan dirilis dalam minggu ini. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.